Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Ultimate Martial Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Yehe pun kembali mengatakan kepada Kinlan bahwa Kinlan hanya bisa menggantungkan harapan kebangkitan keluarga Liu pada dirinya. Dirinya bisa menulis surat perjanjian. Jika dirinya tidak bisa meraih peringkat pertama di ujian masuk, dirinya akan datang ke keluarga Liu di masa depan untuk bekerja seperti sapi dan kuda demi membalas kebaikan Kinlan di hari tua. Kinlan pun hanya tertawa kecil mendengar Yehe ingin menjadi budaknya. Kinlan pun mengerti kali ini dirinya akan membantu Yehe lagi. Kemudian berpindah ke rumah sakit pusat kota Ancheng. Yehe yang datang berkunjung ke sini untuk menjenguk temannya seketika mendapat perhatian orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang pun seketika menghampiri Yehe. Mereka pun tidak heran pemenang kompetisi martial art tidak terluka sama sekali. Sedangkan mereka semua dalam keadaan terluka. Mereka dengar Yehe membunuh banyak magical beast saat invasi alam rahasia kali ini. Para wanita pun kini mulai mengaku sebagai fans Yehe dan membawa hadiah untuknya. Para wanita pun ingin meminta tanda tangan Yehe hingga meminta media sosial Yehe. Yehe pun dengan malu-malu menolak hal ini. Dalam pikiran Yehe tidak menyangka akan sepopuler ini. Lalu kini Yehe telah sampai di ruangan di mana Chu Jiao dirawat. Saat Yehe masuk, bukan prihatin yang ditunjukkan oleh Yehe, melainkan sebuah tawa puas melihat kondisi Chu Jiao. Yehe pun menyebut, bukankah ini si cowok terganteng di Ancheng? Akhirnya Chu Jiao juga kena batunya. Chu Jiao pun tahu Yehe datang untuk menjenguk teman. Tapi apa-apaan yang Yehe bawa itu? Yehe pun dengan polosnya menyebut bahwa itu diberi oleh fans di jalan. Lalu di saat yang sama teman sekamar Chu Jiao menyapa Yehe. Yehe pun seketika meminta maaf dan bertanya siapakah ini. Luo Xuan pun menyebut bahwa dirinya adalah lawan pertama Yehe di babak kualifikasi. Luo Xuan pun tidak menyangka Yehe cepat sekali lupa dengan dirinya. Namun Yehe seketika kaget melihat kondisi Luo Xuan. Luo Xuan pun meminta Yehe untuk tidak melihatnya seperti itu. Kakinya memang belum pulih. Jangan pikir seolah-olah dirinya sudah tamat. Dirinya bisa menjalani operasi regenerasi anggota tubuh. Kalaupun gagal masih bisa pasang combat prostetik terbaru dari Laserbird. Dalam pikiran Yehe, kehilangan kaki demi melindungi Ancheng di usia semuda ini. Luo Xuan memang patut dihormati. Lalu di saat itu ponsel Yehe pun berbunyi. Saat menatap layar handphonenya, Yehe menyebut bahwa belakangan ini telepon spam makin parah. Ini sangat menyebalkan. Dan saat Yehe baru saja menyimpan handphonenya, tiba-tiba handphone Yehe kembali berbunyi. Yehe pun bertanya-tanya kapan ini berakhir. Dan saat dilihat ternyata itu panggilan dari kepala sekolah. Kepala sekolah pun bertanya kepada Yehe dengan nada kesalnya mengapa Yehe malah memblokir tokoh penting dari Huadu. Dan meminta Yehe untuk segera membuka blokirnya. Yehe pun mengerti dan akan segera membukanya. Lalu saat ini Yehe pun mendapat panggilan dari tokoh Universitas Huadu. Orang ini pun menyapa Yehe dan memperkenalkan dirinya sebagai Wang Tao dari Departemen Penerimaan Mahasiswa Universitas Kekaisaran. Mereka ingin memberitahu Yehe bahwa perkuliahan Huadu dimajukan sebulan. Dan kereta khusus akan menjemput Yehe dalam 3 hari lagi. Wang Tao pun bertanya apakah ada permintaan khusus dari Yehe.
Lalu di saat yang sama, Chu Zhou juga mendapatkan panggilan yang sama dari Universitas Huadu. Yi He pun mengerti dirinya akan mengikuti semua pengaturan dari pihak kampus. Begitu juga dengan Chu Zhou yang memastikan diri akan datang tepat waktu. Luo Xuan yang melihat hal ini menilai, satu ruangan diisi 3 orang kecuali dirinya. Semuanya murid jenius. Sepertinya dirinya bukan di atas ranjang tapi harusnya di bawah ranjang. Lalu Yi He pun mengatakan bahwa sebelum daftar ulang, masih ada satu hal yang harus dirinya lakukan. Lalu beberapa hari kemudian di bekas lokasi nuklir pintu masuk alam rahasia Swan Lake, Yi He pun mengatakan karena awan jamur raksasa dari ledakan nuklir melontarkan ratusan ton debu ke langit, seluruh kawasan Swan Lake dan sekitarnya kini diselimuti awan abu pekat, membuat dunia di bawahnya bagaikan malam abadi. Dan Yi He pun kini duduk dengan bentuk magical beast-nya dan mulai menyerap sisa-sisa radiasi nuklir yang ada di sekitar. Dan saat ini diketahui dari jendela status Yi He, visip komprehensif Yi He sebesar 27,4. Template pertama Mat Bimola Demon Emperor, di mana compatibility sudah mencapai 38,9% dan kolosal Titan sebesar 90%. Menurut Yi He, setelah pertarungan melawan Blood A Black Ape, tingkat kecocokan dengan template Mat Bimola naik 1,5%. Itu peningkatan yang sangat besar. Ditambah lagi radiasi nuklir dan energi residual dari reaksi PC di sini. Tempat ini benar-benar surga untuk berlatih. Dari pelatihan beberapa hari ini, compatibility bertambah lebih dari 6 poin lagi. Ini sungguh peningkatan yang signifikan. Tapi sayangnya, dirinya harus segera pergi. Lalu berpindah ke stasiun Kota Anceng. Petugas pun menginformasikan kepada para penumpang kereta G666. Tujuan stasiun Barat Huadu akan berangkat dalam 5 menit. Bagi yang belum masuk agar segera melakukan pemeriksaan tiket. Lalu saat ini, Chu Zhou pun telah berada di stasiun menunggu kereta datang. Dan di saat itu, Chu Zhou pun menyadari bahwa Yi He datang. Dan benar saja Yi He datang dengan cara uniknya. Yi He pun merasa lega karena masih sempat untuk naik. Kembali orang-orang sekitar pun merasa takjub dengan kedatangan Yi He. Tekanan aura tadi hampir bikin mereka ketakutan. Mereka pikir magical beast tingkat tinggi pun muncul lagi. Mereka pun menyebut aura Yi He mengerikan sekali. Bahkan martial artist tingkat tinggi yang menyalakan keyblade smoke tak bisa menyaingi ini. Tidak heran Yi He jadi kebanggaan Anceng. Chu Zhou pun juga menyadari bahwa Yi He semakin kuat lagi. Lalu kini Yi He pun menatap kota Anceng dan mengucapkan selamat tinggal pada kota ini. Ini adalah tempat pertama sejak dirinya bereinkarnasi, sekaligus titik awal perjalanannya. Dengan ini Yi He mengucapkan selamat tinggal dan sekarang dirinya akan menuju Huadu. Lalu saat ini di kereta, Yi He pun menatap kepada orang-orang yang sedang duduk di kereta ini. Chu Zhou pun bertanya apakah Yi He tidak bisa duduk sebentar. Yi He pun seketika bertanya apakah semua penumpang di kereta ini murid level juara. Chu Zhou pun membenarkan hal itu, bukan cuma itu. Keretanya pun dibuat dari martial dan struktur paling canggih. Bisa tahan hantaman ribuan ton sekalipun. Tapi meski begitu, setidaknya ada 5 Black Warrior yang mengawal kereta Huadu ini. Baik secara terang-terangan maupun diam-diam. Bahkan mungkin ada Grandmaster yang ikut menjaga. Soalnya penumpang kereta ini adalah murid paling jenius dari seluruh angkatan di negara Xia. Dalam pikiran Yi He, dirinya menggunakan light magnetic field untuk merasakannya. Memang ada beberapa orang kuat tapi yang bisa bertahan lebih dari 3 gerakan melawan dirinya tak lebih dari 5 orang. Lalu di saat itu kereta pun mengumumkan sebuah tanda peringatan tingkat 1. Kereta Huadu diserang oleh musuh tak dikenal. Pengumuman pun memberitahu para penumpang bahwa profesor dan guru lainnya sedang menyelidiki situasinya. Diharapkan semua siswa yang tersisa untuk segera keluar dari gerbong dan jangan terlibat dalam pertempuran dengan musuh. Orang-orang pun tidak percaya ini siapa yang berani menyerang Huadu. Sebagian orang pun menduga apakah ini cuma latihan buat menguji kemampuan mereka sebagai mahasiswa baru. Namun seseorang menyebut bahwa ini belum tentu. Sekarang negara Xia sedang dalam masa paling lemah. Martial artist nasional Guardian level sedang terluka. Dan dalam pengasingan, salah satu dari 3 Grandmaster pelindung negara Du Jingming hilang. Banyak Grandmaster dan martial artis tingkat Suan Wu tewas dalam serangan gelombang Magical Beast di kota Guanshan dan kota lainnya.
Negara dan kekuatan lainnya sebelumnya ditekan oleh negara Xia mulai bergerak. Itu adalah hal yang wajar. Mereka pun akhirnya bingung apakah mereka sebaiknya keluar dari gerbong atau cuma berdiam diri di sini. Lalu Chu Zhao pun bertanya mengenai pendapat Yi He untuk kejadian kali ini. Yi He pun menyebut ini sangat menyebalkan. Beberapa hari ini terlalu banyak latihan. Dirinya baru saja mau tidur sebentar buat pulihin tenaga. Yi He yang penasaran pun kini mengajak Chu Zhao untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian saat Yi He berjalan menuju gerbong depan, Yi He pun bertemu dengan seorang siswa yang terluka. Yi He pun seketika bertanya apa yang sedang terjadi dan memintanya untuk bertahan. Diketahui mahasiswa baru ini bernama Zhao Jinxian. Zhao Jinxian pun dengan panik mengatakan kalau musuh sudah berhasil merebut 3 gerbong di depan. Mereka menguasai semacam domain khusus, bisa menarik orang ke dalam ruang terpisah. Jadi dampak pertempurannya tidak menyebar keluar. Di dalam sana ada musuh mengerikan yang sedang memburu semua orang. Guru-guru Huadu yang mengawal mereka sudah tewas atau terluka parah semuanya. Mereka bekerja sama untuk mengeluarkan dirinya dari domain itu agar dirinya bisa memberitahu mereka agar segera lari. Ini bukan latihan. Orang-orang pun seketika terkejut mendengarnya, namun sebagian dari mereka bertanya buktinya mana. Zhao Jinxian bilang ada bahaya di depan dan meminta Zhao Jinxian untuk menunjukkan buktinya. Lalu salah seorang dari mahasiswa baru yang bernama Yan Zhengxiong mengatakan bahwa para guru memberikan Zhao Jinxian sebuah token atau mungkin dari para korban lainnya. Mengapa cuma Zhao Jinxian saja yang berhasil keluar? Dirinya punya teman dekat di gerbong depan, kekuatannya cukup untuk merebut posisi teratas murid baru. Yan Zhengxiong pun menekankan bahwa dirinya tidak percaya Zhao Jinxian bisa keluar, sedangkan temannya tidak bisa. Orang-orang pun seketika membenarkan perkataan dari Yan Zhengxiong. Yan Zhengxiong pun seketika meminta Zhao Jinxian untuk menjauh. Dirinya akan maju ke depan. Zhao Jinxian pun tidak berdaya menghalau mereka untuk maju ke depan. Zhao Jinxian pun meminta mereka untuk menunggu. Dirinya benar-benar serius, di depan itu sangat berbahaya. Zhao Jinxian pun bertanya mengapa mereka tidak mau mendengarkan dirinya. Zhao Jinxian pun meminta mereka untuk tidak pergi menuju kematian. Lalu Zhao Jinxian pun bertanya apakah ini Yi He. Lalu Yi He pun menilai light magnetic field-nya merasakan ada keanehan dari Zhao Jinxian. Yi He pun seketika menanggapi Zhao Jinxian dan menyebut bahwa dirinya adalah Yi He. Yi He pun bertanya bagaimana Zhao Jinxian tahu tentang dirinya. Zhao Jinxian pun mengatakan bahwa ada seorang gadis yang bernama Liu Qingzu yang menunjukkan foto Yi He kepada dirinya. Liu Qingzu meminta dirinya untuk memberitahu Yi He, jangan sekali-kali pergi ke gerbong depan. Yi He pun kaget dan bertanya apakah Liu Qingzu benar-benar bilang seperti itu kepada Zhao Jinxian. Zhao Jinxian pun membenarkan hal itu. Liu Qingzu terluka parah karena melindungi dirinya dari serangan pedang. Orang-orang itu sudah nekat cari mati. Dirinya tidak bisa menghentikan mereka. Tapi dirinya harus memenuhi wasiat Liu Qingzu untuk memastikan Yi He tetap hidup. Yi He pun seketika memukul Zhao Jinxian dan menyebut bahwa orangnya belum mati. Tapi Zhao Jinxian sudah berbicara soal wasiat. Zhao Jinxian pun bertanya apakah Yi He masih mau pergi. Yi He pun membenarkan hal itu. Dirinya sudah berjanji pada orang tuanya. Zhao Jinxian seketika menghalangi Yi He dan menyebut bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Yi He lewat. Yi He pun seketika bertanya dengan tampang menyedihkan seperti itu bagaimana Zhao Jinxian bisa lolos seleksi masuk Huadu. Yi He pun seketika meminta Chu Zhao melakukan sesuatu. Namun saat Chu Zhao menyerang Zhao Jinxian, Zhao Jinxian seketika menghalau serangan Chu Zhao. Zhao Jinxian pun menyebut bahwa dirinya ini datang untuk menyelamatkan mereka. Mengapa mereka begitu tidak masuk akal? Sedikit-sedikit langsung main tangan. Bagaimana mungkin murid seperti Liu Qingzu yang begitu sopan mengenal 2 orang kasar ini? Yi He pun seketika memberikan pukulannya dan meminta Zhao Jinxian untuk menghentikan omong kosongnya. Zhao Jinxian yang menerima pukulan ini tidak menyangka betapa kuatnya kekuatan itu. Jelas sekali dia berada di level yang berbeda dari dirinya. Yi He pun meminta maaf, pil energi darah ini dirinya serahkan kepada Zhao Jinxian. Mereka sedang terburu-buru. Segera Yi He mengajak Chu Zhao untuk segera pergi. Lalu saat Yi He sampai di depan gerbong 3, sebuah portal menutup jalannya.
Yehe pun mengatakan bahwa ini sepertinya adalah pintu masuk ke ruang terpisah yang dibicarakan oleh Zhao Jinxian. Yehe seketika mengambil sebuah koper untuk mencoba melempar ke dalam agar mencari jalan masuk. Saat dilempar, koper tersebut seketika terhisap masuk ke dalam. Yehe pun menilai bahwa tidak ada reaksi sama sekali. Bahkan suara pun tidak terdengar. Bahkan live magnetic field miliknya pun tidak bisa mendeteksi energi di dalamnya. Tadi ada banyak siswa baru yang berjalan ke arah sini. Sepertinya mereka semua masuk ke dalam. Yehe pun menilai ini menarik dan seketika masuk. Saat masuk, Yehe dihadapkan dengan sebuah jalan cahaya. Yehe pun menyebut ini memusingkan. Siapa sebenarnya yang sedang berbuat ulah ini? Yehe pun merasa aneh. Tadi jelas-jelas mereka masuk bersama. Mengapa Zhao tiba-tiba menghilang? Yehe pun seketika berlari menuju sebuah cahaya di depan. Yehe pun merasa yang terpenting sekarang adalah keluar lebih dulu, baru bicarakan lagi nanti. Dan sesampainya di ujung cahaya, tiba-tiba Yehe dipindahkan ke sebuah kota hancur. Yehe pun seketika bertanya-tanya tempat apa ini sebenarnya. Bahkan live magnetic field-nya tidak merespon. Yehe pun penasaran apakah mungkin tempat ini menyekatnya. Namun Yehe menyebut bahwa ternyata cara lama masih berhasil. Yehe seketika terbang dan naik ke atas gedung tinggi. Dan seketika bersiap melepaskan automech Kamehame, serta menegaskan untuk tidak sok misterius di hadapannya. Dan seketika Yehe melepaskan automech Kamehameha ke udara. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.